Shalom adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik kembali lagi bertemu dengan Kak Wilma dan Kak Popi untuk menemani ibadah adik-adik hari ini. Oh iya adik-adik, sebelum mulai ibadah kakak mau ingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bagaimana cara jaga kesehatan? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan uang persembahannya untuk dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti diserahkan ke gereja. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian Allah Bapa melindungi dan hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, sebelum kakak bercerita, adik-adik kita simak video berikut ini ya. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku?
Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Bagaimana adik-adik videonya? Bagus? Nah, tadi di video tadi ada 2 hewan. Hewan apa? Kelinci dan kura-kura. Nah, adik-adik, hewan kelinci itu di dalam video itu bagaimana adik-adik sifatnya? Sombong, memuji diri sendiri, suka menang diri sendiri, suka mengejek teman
temannya. Nah, tapi kebalikannya adik-adik, yaitu hewan kura-kura. Hewan kura-kura itu sifatnya bagaimana adik-adik? Sabar dan rendah hati. Nah, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat dari Korintus, mengingatkan kita, kalau kita melakukan kebaikan, hendaklah kita harus rendah hati, tidak memuji diri sendiri, atau mencari kebaikan orang lain. Karena apa adik-adik? Karena saat kita melakukan perbuatan baik, Tuhan Yesus yang di surga melihat ke bawah, melihat perbuatan adik-adik dan tersenyum. Nah, bagaimana sih contoh kebaikannya? Contohnya, 1, membantu mama dan papa. Seperti apa adik-adik? Membereskan mainan setelah bermain. 2, menolong teman saat terjatuh. 3, berbagi makanan. Nah adik-adik, tapi ingat ya, saat adik-adik melakukan kebaikan, itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik tetap harus semangat ya melakukan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan daku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Siap adik-adik? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdiri lagi, kita angkat satu pujian terakhir. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa.
Adik-adik kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih, jaga kami dalam kehidupan kami, biar kami dapat melalui kehidupan kami dengan baik. Bapa, terima kasih. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.